Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw. Gila parah teman-teman. Aduh, ampol people tadi malam ah. Gila men, gila. Ampol. Tadi malam Mimin kalau di rumah memang meletup punya. Tapi karena bukan di rumah, Mimin di tempat kos, jadi ada ramai orang di situ sudah tidur karena hari ini bekerja. Hari Senin seperti biasa bekerja. Namun aksi Marc Marquez di situ mengambil resiko yang sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali. Hari ini ingin Mimin katakan pernyataan dari Marc Marquez dan beberapa rider soal kecepatan Marc Marquez, bahkan di saat itu Marc Marquez membuat gap 3,1 sekian detik teman-teman. Gila parah, unbelievable Marc Marquez. Gitu teman-teman. Oke, untuk pernyataan hari ini yang tadi malam setelah race tersebut, yang mana Marc Marquez di sini mengatakan dalam satu pusingan saya melepasi 5 pelumba, 5 rider ya. Pemain Spanyol itu bercakap tentang saat dia paham dia bisa mengambil lebih banyak resiko untuk memenangi perlombaan. Dan setelah itu Marc Marquez mengatakan, saya berkata, saya akan mengikuti lelaki tempatan, dan lelaki tempatan kekal di luar. Mereka lebih tahu daripada saya. Ketawa Marc Marquez. Dia mengatakan seperti itu, ketawa. Yang maksudnya di sini adalah di saat hujan tersebut atau di saat race tersebut, Marc Marquez sudah ingin mengatakan di dalam itu, saya harus mengikuti orang tempatan, maksudnya tuan rumah seperti Francesco Bagnaia ya. Saya akan mengikuti lelaki tempatan kekal di luar. Karena orang tempatan atau rider kandang, tuan rumah lebih tahu sirkuit tersebut. Jadi Marc Marquez ingin mengikutinya. Makanya Marc Marquez terlihat di saat Jorge Martin masuk ke pit lane untuk menukar bahan dry ya. Namun si Francesco Bagnaia tidak ya. Tidak, jadi di situ Marc Marquez inisiatifnya mengambil resiko mengikuti si Pecco Bagnaia. Lagipun dengan kondisi hujan itu pun mustahil bagi Marc Marquez untuk menang. Itu Marc Marquez sendiri katakan. Jadi itu Marc Marquez katakan ya. Si Pecco Bagnaia mengatakan ia tidak berbau seperti hujan. Makanya Pecco Bagnaia tidak mengikuti Jorge Martin untuk menukar bahan karena suasana saat itu seperti tidak hujan, katanya begitu ya. Dan kita lihat lagi. Dan lain lagi si Dani Pedrosa gila parah ini, dia mengatakan. Dani Pedrosa mengatakan hujan membuat seluruh pembalap terkejut kecuali Marc Marquez yang tahu bagaimana memanfaatkan situasi tersebut. Yang bisa kami sampaikan adalah hari ini radar yang dimiliki semua tim untuk memprediksi hujan tidak berfungsi karena semuanya memberikan hujan pada suatu saat. Pada akhirnya Marc adalah yang paling cerdas. Kami melihat Marquez yang sangat cerdas dalam 4 penurunan yang terjadi dalam 2 lap tersebut. Dia di mana ia memanfaatkan pengalaman dan kecerdikannya untuk sekali lagi meraih gelar juara dengan sebuah pertunjukan. Unbelievable. Lagi. Siapa lagi? Dan Marc Marquez lagi, yang kita comeback lagi Marc Marquez, dia mengatakan kemenangan di Misano mustahil tanpa hujan, dibilang. Marc Marquez yang unggul 3,1 detik di akhir setelah memulai di posisi ke-9 di grid, mengatakan ini benar-benar di luar dugaan, terutama karena memulai di posisi ke-9. Tanpa penurunan tersebut mustahil untuk bertarung dengan para pembalap teratas. Kami tahu bahwa bagian kedua perlombaan kami sangat kuat, dan bagi saya itu hal yang paling penting. Satu poinnya adalah untuk memimpin balapan, tetapi poin lainnya adalah untuk memperlebar jarak dengan juara dunia dan Pecco yang super cepat di sini. Saya mampu melaju dengan sangat baik, dengan cepat, dan bertahan di bagian pertama dari bagian kedua balapan itu, lalu menyerang di putaran terakhir.
Ia menambahkan, tentu saja jika pada satu titik ada satu putaran lagi yang hujan seperti ini, maka mungkin sudah waktunya untuk masuk. Unbelievable. Itu pernyataan dari Marc Marquez. Dan pernyataan dari si Pedro Acosta. Marc Marquez adalah yang terpintar di kelasnya, bukan yang tercepat, kata si Pedro Acosta. Marc Marquez yang terpintar di kelasnya, bukan yang tercepat. Seringkali yang tercepat tidak menang. Perlombaan ini juga agak sulit. Martin telah menutup balapannya dan Pecco, menurut pandangan saya, berpikir Martin tidak ada di sana. Saya yang kedua. Mereka mengambil 5 poin dari saya. Ternyata tidak sebuah bencana juga. Mark bukan yang tercepat sepanjang akhir pekan, tapi dia yang paling cerdas. Ini dari Pedro Acosta ya. Kasihan sekali Pedro Acosta. Ini pernyataan dari Pecco Bagnaia lagi. Hari ini tanpa hujan, Marc Marquez pasti tertinggal. Itu sudah pasti itu. Itu betul ya, apa yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia itu sudah tentu. Kalau memang tidak hujan kemarin, hujan rintik-rintik tersebut yang membuat rider lain khawatir untuk crash gimana gitu. Bahkan Mimin sendiri aja sangat khawatir sekali kalau Marc Marquez akan crash karena terlalu rapat sekali si Pecco Bagnaia mengejar Marc Marquez sampai Mimin katakan, lepaskan Marc, lepaskan bagi si Pecco aja di depan gitu. Sampai gitu Mimin komen ya. Lalu si Pecco mengatakan hari ini tanpa hujan Marc Marquez akan tertinggal, tetapi hanya karena posisi start. Semuanya menjadi sangat kuat sepanjang akhir pekan. Dalam situasi normal dia akan bersamaku dan Martin. Dia adalah yang paling berani dalam kondisi tersebut. Pecco Bagnaia mengatakan kalau tanpa hujan memang Marc Marquez nggak ada lawan lah. Paling-paling nanti di depan si perlawanan antara Pecco Bagnaia dengan Jorge Martin. Itu yang dimaksud oleh si Pecco Bagnaia. Namun Pecco Bagnaia memuji si Marc Marquez. Marc Marquez adalah yang paling berani dalam kondisi seperti itu. Unbelievable. Yeah, unbelievable. Oke, siapa lagi? Ini pesan dari si Marc Marquez ya. Jika saya ingin memperjuangkan gelar, saya tidak boleh melakukan kesalahan. Woi, Marc Marquez sudah mulai semangat untuk mengejar gelar, tapi dengan syarat Marc Marquez tidak boleh melakukan kesalahan, apakah crash atau gimana gitu. Maksudnya kurang-kurang Marc Marquez harus podium. Nah, sekurang-kurangnya Marc Marquez harus podium gitu maksudnya. Sebagaimana dia mengatakan, Marc Marquez memenangkan GP San Marino dan memberikan tekanan lebih besar pada kejuaraan dunia yang tampaknya tidak memiliki pemilik. Dengan 7 balapan tersisa di kalender, tim Gresini telah memenangkan 2 balapan terakhir dan hanya tertinggal 53 poin dari pemimpin klasemen sementara dan 46 poin di belakang Bagnaia. Sensasinya tampaknya membaik seiring berjalan waktu dan Marc telah menemukan puncak dari motor barunya. Apakah Anda punya pilihan Piala Dunia? Ditanya wartawan. Lalu si ini menjawab, ada banyak poin yang dipertaruhkan dan jika Anda menguranginya berarti Anda akan lebih hidup di akhir musim. Namun saya melanjutkan pidato saya. Jika saya ingin memperjuangkan gelar, saya tidak bisa melakukan kesalahan yang saya lakukan di kualifikasi. Saya tidak sabar menunggu 4 kali turun pada hari Minggu. Unbelievable, Marc Marquez. Wah, gila parah. Tadi malam aduh, di depan Atok lagi. Wadidaw Atok tengok macam wing atau di tepi jalan melihat. Oh, sudah bangga sekali ya saat si Francesco Bagnaia di depan. Ternyata gila parah. Belum sampai satu putaran Marc Marquez sudah melewati 5 rider. Marc Marquez katakan. Dari P berapa tadi? Dia terus meloncat di P1. Wih, gila parah. Memang tadi malam memang unbelievable. Unbelievable Marc Marquez. Rupanya Marc Marquez berjoget juga. Sorry teman-teman kalau Mimin ngomongnya blablabla gitu teman-teman ya. Memang Mimin enggak. Gila parah. Bastian ini apa dibilang Bastian ini? Saya menderita sedikit dengan bahagian belakang. Binatang itu memperluaskan apa yang dia terlepas untuk memadankan Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez kepantasan. Binatang itu siapa maksudnya itu? Apa dibilang si Enea Bastian ini? Parah, unbelievable. Joget Marc Marquez malam. Mana? Tunjuk teman-teman.
Unbelievable. Marc Marquez joget, unbelievable. Pen. Yeah. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan pada hari yang berbahagia ini, karena ini pun mau kerja lagi. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unbelievable.